Hai, perkenalkan, nama saya William Sigaleba. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Sahi. Perkenalkan, nama saya Jessica Agatha Rumandi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari program persamaan linier yang telah kami buat. Pertama-tama, saya akan melakukan run pada program yang telah dibuat untuk menampilkan hasilnya yang bisa kita lihat pada layar. Pada saat ini, saya akan menjelaskan bagaimana line program ini dapat membuat tampilan seperti yang ada pada sebelah kanan layar. Sebagai informasi, kami menggunakan aplikasi PyCharm dengan bahasa pemrograman Python dan juga menggunakan library tkinter untuk membuat tampilan seperti ini. Nah, mari kita scroll ke bawah. Di sini ada satu baris kalimat menghitung durasi membaca pada esok hari. Dalam program saya mengaturnya pada line 24. Jadi pada line 24 saya mendeklarasikan sebuah variabel dan membuatnya menjadi tipe data label. Setelah membuatnya menjadi label, saya memasukkan teks ke dalam variabel itu dan teks itu akan ditampilkan menggunakan tkinter. Lalu apa itu root? Root adalah penginisialan library tkinter. Di sini sudah saya deklarasikan pada line 4. Nah, selanjutnya pada line 5 saya mendeklarasi besarnya media Windows yang akan keluar saat ditekan run. Nah, selanjutnya apa itu pack? Pack berfungsi membuat tampilan menjadi rata tengah. Jadi setiap line program yang saya buat, saya menggunakan pack. Nah, tampilan berikutnya, berapa banyak buku yang kamu baca dalam 2 hari terakhir? Itu saya deklarasikan pada line 26. Sama seperti sebelumnya, setelah deklarasi, saya menginputkan kalimat dan dia akan ditampilkan. Begitupun seterusnya. Untuk hari pertama saya deklarasikan pada line 28. Untuk tempat entry saya deklarasikan pada line 30 dan begitu selanjutnya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana program yang akan kita inputkan ke dalam kolom entry yang ada di sini, sehingga dia dapat diproses menjadi sebuah proses perhitungan. Oke. Kita lihat bersama pada entry yang pertama ini dia berada pada line 30 dan di nama variabel xi1. Setelah dideklarasikan variabelnya, saya deklarasikan variabelnya seperti tersebut kepada kolom-kolom yang ada, sehingga nanti kita dapat mengambil data yang sudah tersimpan dalam variabel tersebut. Nah, cara mengambil nilai variabelnya adalah dengan menggunakan
membuat sebuah rumus-rumus yang baru seperti yang ada di sini. Di dalam rumus-rumus ini kita akan tambahkan fungsi untuk mengambil nilai yang telah kita masukkan ke dalam entry yang ada. Caranya dengan membuat satu variabel baru lagi dengan deklarasi sebagai berikut: float dalam kurung variabel yang menjadi tempat entry. Dalam hal ini yang pertama adalah xi1 dot get buka kurung tutup kurung tutup kurung. Kenapa harus dideklarasikan dengan float? Karena entry yang akan kita masukkan bertipe data string atau huruf. Makanya untuk mengambil nilai tersebut kita harus mengkonversi menjadi tipe data float. Karena jika tidak dikonversi menjadi tipe data float, dia tidak akan bisa diproses dalam proses perhitungan. Begitupun selanjutnya x2 untuk mengambil nilai entry pada x12 yang ada pada line 34. Setiap entry yang ada akan kita ambil nilainya menggunakan cara yang sama. Begitulah cara prosesnya. Dan selanjutnya data-data itu dapat kita ambil saat kita menekan tombol submit yang diberi fungsi sebagai berikut. Sehingga di saat ditekan tombol submit, dia akan melakukan komando yang terdapat pada fungsi ambil nilai yang telah kita buat. Caranya akan saya berikan contoh untuk menginput terlebih dahulu. Kita akan input 4, 5, 6, 7, 15, dan 20. Dan banyaknya buku online yang akan dibaca pada esok hari kita taruh sebagai 3 dan juga 5. Kita akan submit. Dan hasil yang kita dapat adalah durasi baca kamu dalam sehari pada esok hari adalah 10. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan nilai 10 tersebut? Oke, saya akan tunjukkan dalam cakaran di kertas. Kita lihat hari pertama atau hari pertama online kita deklarasikan sebagai X1, dan hari kedua online adalah X2. Hari pertama offline adalah Y1 dan hari kedua offline adalah Y2. Seberapa kamu sering membaca dalam hitungan jam pada hari pertama adalah 15, kita deklarasikan dengan Z1, dan hari kedua kita deklarasikan menjadi Z2 seperti yang telah saya catat di bawah ini. Nah, untuk menghitung sebuah persamaan linear seperti ini, kita dapat menggunakan metode yang namanya eliminasi. Cara termudah untuk melakukan eliminasi adalah dengan mengkalikan konstanta yang ada pada persamaan pertama. Kita ambil contoh di sini adalah konstanta yang berada pada X. Konstanta yang ada pada persamaan linear pertama akan kita kalikan pada seluruh konstanta yang ada pada persamaan yang kedua, yang di bawah. Dan begitupun sebaliknya, persamaan yang ada
konstanta yang ada pada persamaan yang bawah yang ada pada di depan variabel x akan kita kalikan dengan semua konstanta yang berada pada persamaan yang di atas. Nah, setelah kita kalikan, kita akan dapatkan hasil sebagai 20x tambah 30y sama dengan 75 dan 20x tambah 28y sama dengan 80. Karena nilai x sudah sama, kita dapat mengeliminasi salah satu variabel. Dan di situ hasilnya menjadi 0. Nah, setelah dieliminasi, kita dapat menghitung sisanya. Nah, pertama kita lakukan pengurangan. 30y kurang 28y sama dengan 2y. 75y kurang 80y sama dengan min 5. Nah, selanjutnya kita pindah ruaskan. Jadi y sama dengan min 5 per 2. Jadi y sama dengan min 2,5. Di saat kita sudah mendapatkan nilai pada variabel y, selanjutnya kita dapat mencari nilai pada variabel x dengan melakukan substitusi atau memasukkan nilai y ke dalam persamaan linear yang ada. Di sini kita akan menggunakan persamaan linear yang pertama yang berada di baris atas. Pertama kita tulis. Setelah kita tulis, kita masukkan nilai y yang kita dapat pada perhitungan eliminasi sebelumnya ke dalam nilai y yang berada pada persamaan linear di sini. Setelah kita masukkan, kita dapat menghitungnya. Didapatkan hasil 4x tambah dalam kurung minus 15 sama dengan 15. Nah, di saat terjadi hal seperti ini, kita dapat pindah ruaskan minus 15 dari ruas kiri ke ruas kanan. Karena kita pindah ruaskan, dia akan berubah nilainya dari minus ke plus. Nah, setelah dipindah ruaskan, dapat kita hitung. Dan didapatkan hasil x sama dengan 7,5. Setelah kita mendapatkan hasil seperti itu, x dan y telah kita dapatkan. Nah, kita dapat menghitung seberapa banyak jam kita akan membaca pada esok hari. Dilihat dari berapa banyak buku yang akan kita baca. Misalnya, saya sudah menginput pada program ini 3 dan 5. Jadi 3 adalah x ditambah 5 adalah y. Yang kita akan cari adalah z, atau seberapa lama kita akan membaca dalam hitungan jam. Z sama dengan 3x kita dapat di sini 7,5 ditambah 5 kali y yang adalah min 2,5. Setelah itu kita hitung. 3 kali 7,5 adalah 22,5 ditambah 5 kali min 2,5. Kita dapatkan hasil minus 12,5. Setelah itu kita akan jumlahkan sisanya dan didapatkan hasil 10. Seperti hasil yang kita dapatkan pada program. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana kenapa saya menggunakan rumus seperti ini. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, kita harus menyamakan variabel x pada pertama kali. Makanya kita akan mengkalikan konstanta yang berada pada variabel x ke semua hasil yang ada. Nah, karena kita sudah tahu bersama bahwa hasil pada x akan menjadi sama, kita tidak perlu lagi menghitung x-nya, karena sudah pasti hasilnya menjadi 0. Kita lewatkan langkah itu dan langsung mengkalikan setiap konstanta yang ada pada persamaan yang pertama ke y2 yang akan dikurangkan dengan
konstanta pada variabel pada persamaan kedua yang akan dikalikan dengan Y1. Nah, di situ saya akan berikan nama variabel eliminasi 1. Nah, selanjutnya eliminasi 2 adalah hasil 2 yang dikalikan dengan konstanta pada persamaan linear yang pertama. Begitupun akan dikurangkan dengan hasil 1 yang akan dikalikan dengan konstanta yang berada pada persamaan yang kedua. Setelah itu kita masuk pada proses ini, di mana Y yang akan dipindah ruaskan, konstanta yang ada di Y akan dipindah ruaskan sehingga akan menjadi proses pembagian di ruas kanan. Dan setelah didapatkan hasilnya, kita tahu bersama kalau nilai itu akan kita lanjutkan ke proses substitusi. Jadi hasil yang dimuat dalam variabel eliminasi akan dimasukkan ke dalam proses perhitungan substitusi. Dan proses perhitungannya kita akan kalikan di sini, dan ini adalah proses perhitungannya. Dan di sisanya kita akan lakukan proses pengurangan dikarenakan akan dipindah ruaskan. Kenapa saya mengambil variabel kurang? Karena apapun hasilnya pasti jika dipindah ruaskan akan menjadi minus. Walaupun dia akan minus nantinya, tetap dia akan bertabrakan dengan minus dan dengan minus, dan dia akan menjadi proses penjumlahan. Jadi saya akan tetap menggunakan proses pengurangan karena sesuai kondisinya dia akan berubah sebagaimana mestinya. Dan lanjut kita akan masuk pada proses pembagian, di mana konstanta akan berpindah ruas dan menjadi proses pembagian, dan itulah proses pembagian yang ada di sini. Dan begitulah cara bagaimana saya mendapatkan nilai 10 pada hasil kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya William Sigalemba. Saya Rizky Sahi. Sekian presentasi saya beserta kelompok, dan terima kasih. Saya pamit undur diri.